Sejak Jumat 12 September 2025, dana 200 triliun rupiah telah resmi ditransfer bendahara negara ke 5 bank negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mewanti dana itu wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor real dan tidak boleh digunakan untuk membeli surat berharga negara atau SBN. Selanjutnya, Bank Umum Mitra harus menyampaikan laporan penggunaan atas penempatan uang negara tersebut kepada Menkyu. Jadi kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Gimana bersebutkan ya? Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Jadi saya pastikan karena yang 2 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini, kan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Pasti pelan-pelan akan ke kredit sehingga ekonomi bisa bergerak. Sumber dana merupakan sisa anggaran lebih SAL dan sisa lebih pembayaran anggaran silpa yang berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, pinjaman atau uang SBN, hibah maupun penerimaan lainnya. Ini bukan dana emergency, dana punya pemerintah yang biasanya dipakai untuk membelanja tapi belum dibelanjakan, sementara ditaruh di bank sentral. Jadi perbankan nggak bisa memiliki akses ke dana itu. Kalau saya tahu di komersial bank kan, bank bisa memakai itu kalau kita belum pakai. Tujuannya itu menciptakan likuiditas di sistem finansial sehingga mereka terpaksa memberi kredit dan ekonomi akan bergerak. Meski 200 triliun rupiah telah dikantongi oleh bank-bank negara, namun dana tersebut tidak dapat langsung diserap oleh masyarakat. Perbankan tengah dihadapi kesulitan menyalurkan kredit menganggur, sementara pelaku usaha UMKM tidak terlalu minat dengan kredit yang ditawarkan oleh bank. Direktur Indef Eko Listianto menilai kondisi perbankan saat ini sedang tidak kekeringan likuiditas. Perbankan justru tengah kebingungan karena ada kredit menganggur atau undisbursed loan, yakni fasilitas kredit yang sudah disetujui oleh bank namun dana tersebut belum ditarik atau digunakan oleh debitur. Tingginya jumlah undisbursed loan dapat menjadi indikasi bahwa pengusaha atau debitur belum berani melakukan investasi atau ekspansi karena melihat kondisi pasar yang kurang menguntungkan. Jadi kalau hanya sebatas mengalirkan 200 triliun ya tadi gitu ya ke bank ya, dari bank ke bank lagi ya, cuma dari bank sentral ke bank umum, itu menurut saya kok belum menjawab pertanyaan untuk bisa tumbuh lebih baik begitu ya. Karena nilainya juga 200 triliun ya, perbankan kita itu ngelola dana udah lebih dari 8.000 triliun begitu ya. Jadi tidak sangat gede gitu ya untuk konteks kredit gitu ya, total kredit gitu. Tetapi kalau kemudian ya itu diikuti dengan perubahan ya reform di sektor realnya, entah itu bentuknya deregulasi, pemberantasan premanisme gitu ya, kredit murah, dan juga akses pasar yang lebih baik, itu saya rasa akan ada efeknya gitu. Tapi kalau tanpa itu hanya sebatas mindahin rekening ke rekening kayak gitu ya nggak akan banyak efeknya ke sektor real ya, saya rasa begitu. Karena problem sekarang ini memang banyak istilah-istilah nganggur ya, ada kredit nganggur tadi ya, undisbursed loan tadi yang masih besar juga gitu. Sementara Asosiasi Industri UMKM Indonesia menilai sudah ada fasilitas kredit usaha rakyat atau KUR yang selama ini tersedia dengan bunga 6%. Namun tidak banyak diserap pelaku karena kondisi menurunnya penjualan. Di sisi lain, pelaku UMKM lebih memilih pinjaman lembaga pembiayaan swasta seperti fintech atau pinjaman online karena prosedurnya lebih mudah dan cepat dibandingkan perbankan. Sebenarnya kan kredit untuk UMKM itu sudah ada kan dari pemerintah dan bunganya sudah 6% gitu. Tapi kenapa penyerapannya rendah? Ya itu tadi PR-nya pemerintah gitu. Syarat prosedurnya yang susah gitu kan, yang berat bagi UMKM karena dia harus lolos dari SLIK sama SIKP-nya gitu kan. Belum daya beli masyarakat yang turun. Nah itu yang kayaknya nggak semudah itu kalau UMKM karena sebenarnya duit yang penyaluran KUR aja di bank-bank itu tidak terserap dengan bagus kan untuk tahun ini. Asosiasi Industri UMKM juga berharap kredit lunak baru yang nanti disalurkan bisa mematok bunga lebih rendah di angka 3% dibandingkan dengan bunga KUR. Agar pelaku usaha bisa mengembalikan pinjamannya dan meningkatkan akses pembiayaan di tengah lesunya penjualan akibat rendahnya daya beli masyarakat.
Desi Aritonang, Warsa, Jakarta.